Hai semua, perkenalkan nama aku Arinda Natasha Dewanti dari kelas 10 Bahasa Naman Absen 3. Nama saya Inayatul Ilahi Arifin. Di sini kita mau menjelaskan tentang Soelenterata. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu Soelenterata? Ya, Soelenterata merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri utama berupa tubuh berongga dengan berbentuk polip dan medusa. Yang kedua, ada struktur Soelenterata umum. Struktur Soelenterata umum atau diplosbatik antara lain yaitu yang pertama, memiliki epitel muskuler, yaitu sel batang penyusun epidermis. Kemudian, yang kedua, memiliki mesogela. Mesogela yaitu di dalamnya terdapat banyak sel dan ganglia saraf. Kemudian, yang ketiga, ada gastrodermis. Gastrodermis yaitu endodermis yang terdiri dari sel pencernaan, sel sensori, sel berflagel, dan sel vakuola makanan. Kemudian, yang keempat ada rongga gastrovakuler. Rongga tengah Soelenterata tempat terjadinya pencernaan secara gastrovakuler. Kemudian yang kelima ada tentakel. Tentakel yaitu berfungsi untuk menangkap makanan dan juga mangsa dari Soelenterata tersebut. Kemudian yang keenam ada oralis. Oralis berfungsi sebagai mulut untuk memasukkan dan sebagai anus untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dari Soelenterata tersebut. Kemudian yang ketujuh ada basalis. Basalis yaitu bagian yang menempel pada permukaan Soelenterata dalam keadaan menetap atau tinggal. Kemudian yang kedelapan ada cnidoblast. Cnidoblast yaitu sengat yang terdapat pada tentakel-tentakel dari Soelenterata. Padanya terdapat nematogis. Kemudian yang terakhir ada sel interstitial, yaitu bagian yang mengatur reproduksi dari Soelenterata baik aseksual maupun seksual. Kemudian ada klasifikasi Soelenterata. Klasifikasi Soelenterata dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada hydrozoa. Hydrozoa bentuk utamanya adalah polip dan bebas. Hydrozoa juga berkoloni soliter dan umumnya hidup di air tawar. Contohnya adalah Hydra sp. Kemudian yang kedua adalah Scyphozoa. Scyphozoa berbentuk medusa dan bebas. Umumnya, Scyphozoa hidup di air laut. Contohnya adalah Obelia sp dan Aurelia aulita. Kemudian, yang ketiga ada Anthozoa. Anthozoa bentuk utamanya adalah polip dan tinggal atau menetap. Anthozoa juga memiliki sekat pada rongga gastrovakulernya dan siphonoclea yang merupakan alat pernapasan sederhana dari Anthozoa. Anthozoa juga menyusun terumbu karang dan atol di perairan laut loh teman-teman. Contoh dari Anthozoa adalah Diploria sp, Metridium sp, dan Fumia sp. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Metagenesis Soelenterata. Dalam siklus hidupnya, Soelenterata memiliki 2 bentuk. Yang pertama, polip dan kedua medusa. Polip adalah bentuk Soelenterata yang menempel pada tempat hidupnya. Tubuhnya berbentuk silindris, bagian proksimal atau basal melekat dan bagian distal atau oral dikelilingi tentakel. Polip yang membentuk koloni memiliki beberapa macam berikut. Yang pertama gonozoid dan yang kedua gastrozoid. Yang pertama gonozoid. Gonozoid polip untuk pembiakan yang menghasilkan medusa. Contohnya gonangium. Dan yang kedua gastrozoid. Gastrozoid polip untuk makan. Contohnya hidran. Baiklah, yang kedua medusa. Medusa
adalah bentuk ubur-ubur seperti payung atau parasut yang dapat berenang bebas. Metagenesis hydrozoa atau Obelia sp. Yang pertama zigot, yang kedua planula, yang ketiga polip, yang keempat gonadium, dan yang kelima medusa. Metagenesis hipozoa atau Aurelia aurita. Yang pertama zigot, yang kedua planula, yang ketiga squamata, yang keempat strobia, yang kelima Evira, dan yang keenam medusa. Sistem organ. Sistem reproduksi. Yang pertama porifera. Alat atau organ gamet dibentuk oleh arkeosit atau di dekat koanosit. Penjelasan. Secara aseksual dilakukan dengan budding, yaitu pembentukan gemula yang dibentuk oleh arkeosit dan disebarkan ketika porifera mati pada saat yang tidak menguntungkan. Yang kedua, secara seksual dilakukan secara hemafrodit dalam arkeosit, lalu sperma disebar menuju porifera lain. Filum Coelenterata. Alat atau organ gamet dibentuk oleh interstitial. Penjelasan. Secara aseksual dibentuk pula gemula oleh interstitial seperti porifera dan juga pembentukan tunas atau polip. Yang kedua, secara seksual dilakukan secara hemafrodit. Testis dan ovum dibentuk oleh interstitial, lalu sperma disebar menuju coelenterata lain. Sistem pencernaan. Filum porifera. Alat atau organ sel kaonosit dan amebosit. Menjelaskan dilakukan secara intraseluler. Makanan yang ada dalam air ditangkap oleh flagel kaonosit, lalu dicerna oleh vakuola makanan dan berpindah ke amebosit secara difusi, kemudian disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Yang kedua, filum coelenterata. Alat atau organ tentakel, mulut, gastrodermis, sel pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Penjelasan. Dilakukan secara ekstraseluler. Makanan ditangkap oleh tentakel, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, lalu dicerna secara intraseluler oleh gastrodermis dengan bantuan sel pencernaan, ditangkap oleh sel berflagel, kemudian disebar oleh vakuola makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.